Shalom jemaat Tuhan, ibadah keluarga malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbicara nasihat Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat agar di tengah menghadapi tekanan hidup, menghadapi berbagai pencobaan, hinaan, fitnaan dari orang-orang yang membenci karena iman mereka setia kepada Kristus. Dan karena itu nasihat Petrus berbicara tentang beberapa hal yang penting. Namun sebelumnya kita akan memahami firman Tuhan ini. Saya mulai dengan satu gambaran pengalaman seorang penginjil besar yaitu Billy Graham, bahwa ketika dia berada di India, dia bertemu dengan seorang India lalu berkata kepadanya sambil menatap wajahnya dan berkata bahwa saya akan menjadi seorang Kristen kalau saya bisa melihat orang Kristen. Billy Graham lalu kemudian merasa bahwa pandangan orang ini terhadapnya sangat luar biasa. Bahkan dia merasa itu adalah, Billy Graham mengatakan itu adalah khotbah yang terhebat yang pernah ia dengar. Seorang yang ingin menjadi Kristen kalau dia bisa melihat orang Kristen. Namun kisah ini sebenarnya Billy Graham mau berbicara kepada para pendengarnya dan kita juga dalam ilustrasi ini bahwa orang Kristen adalah orang yang disebut kitab yang terbuka. Orang Kristen adalah orang yang nampak dan terlihat, seharusnya terlihat oleh semua orang. Karena dia adalah kitab yang bisa dibaca dari keteladanan, dari sikap perbuatan hidupnya. Tetapi ini juga merupakan satu sindiran kepada setiap orang percaya bahwa banyak orang di luar sana yang tidak bisa menemukan bagaimana orang Kristen itu sendiri. Sebab ternyata ini hal yang penting, ternyata orang Kristen tidak mampu menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang yang berbeda ketika menghadapi penderitaan dunia ini. Ini hal penting Bapak Ibu sekalian, sebab kadangkala kita mengatakan bahwa penderitaan ini sama terjadi dengan semua orang. Tetapi kemudian kita tidak mampu untuk menunjukkan bahwa kendati kita juga menderita seperti yang terjadi saat ini, di masa pandemik ini, semua orang menderita. Tetapi seharusnya orang Kristen menunjukkan bahwa dia memiliki sikap hati pikiran yang berbeda di tengah menghadapi penderitaan ini. Sebab dia telah belajar dari Kristus yang menderita. Dan karena itu Petrus mengajarkan kepada kita, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Berarti sesungguhnya diri kita memiliki cara pandang pikiran kita yang berbeda dalam menanggapi berbagai penderitaan dalam dunia ini. Dan karena itu ada beberapa hal dalam kehidupan kita, dalam sikap kita menanggapi segala situasi yang ada di tengah COVID saat ini. Yang pertama bahwa kita belajar untuk senantiasa menyadari bahwa di dalam penderitaan itu ada tanggung jawab hidup kita. Karena orang Kristen menderita ada dalam kekuatan iman. Orang Kristen adalah orang yang senantiasa boleh menghadirkan nilai kebaikan Kristus dalam sikap tindakannya untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab di dalam situasi penderitaan. Dan karena itu apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan dalam situasi ini, dalam menghadapi penderitaan ini? Paling tidak hal yang paling luar biasa dalam hidup kita hari ini adalah hidup dalam kesetiaan dan ketaatan untuk membawa berita keselamatan dalam sikap tindakan kita. Apa yang diberikan apa yang dituntut oleh pemerintah, kita harus taati, kita harus lakukan. Menggunakan masker, menggunakan cuci tangan dan mengatur jarak dan seterusnya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Kita harus menata hidup kita sedemikian untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa menghadirkan keselamatan karena kebaikan hati kita dalam ketaatan tadi itu. Inilah gambaran. Jangan saudara-saudara menganggap bahwa dengan menggunakan masker ini adalah suatu penderitaan. Ini adalah suatu kesenangan dan kegembiraan sebagai manusia baru dalam kehidupan kita. Karena bagi kita penderitaan yang pergumulan seperti ini bukan sesuatu yang akan melebihi apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita hari ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus menghadirkan berita sukacita juga dalam sikap tindakan perkataan kita, dalam nasihat kita, dalam teguran-teguran sapa kita kepada semua orang, melalui sikap kita terhadap semua orang.
Sebab kalaupun kita menunjukkan cara ketaatan kita, tetapi kita juga harus bisa menjadi orang yang baik dalam berbicara, menyampaikan nasihat kepada semua orang di sekitar kita dengan situasi ini. Ini bagian daripada menjalani tanggung jawab kita. Karena banyak orang ingin melihat bagaimana orang Kristen itu sesungguhnya. Tapi kalau orang Kristen juga hidup dengan segala keadaannya, hanya mengeluh, hanya merasa tidak berdaya dengan situasi ini, dengan keadaan ini, berarti orang Kristen ini sama dengan dunia ini. Orang Kristen harus menunjukkan kegembiraan di tengah-tengah berbagai pencobaan. Sebab iman kita adalah iman yang menunjukkan sikap perbuatan yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Hal yang ketiga yang kita diajarkan pada saat ini, bahwa di tengah menghadapi penderitaan itu, kita menjadi manusia baru dalam sikap tutur kata dan perkataan kita, tetapi dengan diri manusia baru berarti ada perbuatan-perbuatan lama kita yang kita tinggalkan. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa kita boleh menjauhkan dari segala cara hidup hawa nafsu dunia ini. Artinya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang senantiasa percaya bahwa perbuatan-perbuatan baik yang harus ia lakukan harus ditunjukkan dalam satu perubahan hidup yang sangat nyata, perubahan yang luar biasa di dalam diri kita. Itulah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa Kristus telah memulai dalam penderitaan itu. Kita adalah orang-orang yang menjalaninya sehingga orang boleh bertemu siapa Kristus dalam sikap, tutur kata kita dan tindakan kita, dan terutama kehidupan sebagai manusia baru dalam dunia ini. Tidak ada abu-abu, putih hitam. Menjadi orang yang dikuduskan dan menjadi orang yang dipakai Tuhan di dalam melayani di dunia ini. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.